A few moments later. Hotel Miracle yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah sedang melakukan perekrutan dan seleksi untuk posisi manajer keuangan. Mereka berhasil mendapatkan 400 orang pelamar dan ternyata pada seleksi awal jumlah pelamar yang masuk daftar seleksi hanya 30 orang. Dari 30 orang yang masuk seleksi ini hanya akan dipilih 1 orang manajer keuangan saja. Setelah semua tes seleksi dilewati, terdapat 2 orang calon pelamar yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Pelamar A dan pelamar B menunjukkan hasil-hasil yang setara selama proses seleksi. Namun, terdapat perbedaan antara kedua pelamar tersebut. Pelamar A memiliki latar belakang bekerja di hotel selama 12 tahun. Namun, dari daftar riwayat hidup dan dari hasil wawancara, diketahui bahwa terakhir bekerja sebagai manajer keuangan adalah 1 tahun yang lalu di sebuah hotel di Dubai. Pelamar A memberikan 2 nama sebagai referensi, yaitu mantan atasannya di Dubai dan seorang lagi adalah mantan pembimbingnya ketika pelamar A menyelesaikan studi S2-nya. Sedangkan pelamar B sampai saat ini masih bekerja di sebuah hotel di Bali sebagai manajer keuangan dan memberikan 3 referensi, yaitu atasan tempatnya bekerja saat ini di Bali, mantan atasannya di tempat kerja sebelumnya, dan referensi lainnya adalah seorang pengusaha yang menjadi supplier dari hotel tempatnya bekerja saat ini. Diputuskan bahwa pihak Hotel Miracle akan melakukan referensi cek terhadap kedua pelamar tersebut dan pelamar yang mendapatkan referensi terbaik akan dipilih sebagai manajer keuangan Hotel Miracle. Pada saat ini, manajer sumber daya manusia Hotel Miracle sedang membuat rencana untuk mengontak referensi dari kedua pelamar tersebut. Pertanyaannya, kepada siapa referensi pelamar A dan pelamar B dilakukan? Sertakan alasannya. Pertanyaan kedua, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlukan ditanyakan pada saat melakukan pemeriksaan referensi kedua pelamar tersebut agar manajer sumber daya manusia Hotel Miracle bisa memutuskan dengan tepat pelamar mana yang akan dipilih. Demikian pembacaan soal kali ini, berikut jawaban selengkapnya hanya untuk Anda. Baik, rapatnya kita mulai saja. Langsung saja, menurut teman-teman, referensi dilakukan kepada kedua pelamar sekiranya ditujukan kepada siapa sebaiknya? Berdasarkan teori yang ada, biasanya pemilihan referensi tidak didasarkan atas pertalian darah, melainkan didasarkan atas kriteria lain, seperti sekolah ataupun organisasi di mana tempat pelamar tersebut menjadi anggotanya. Pemeriksaan referensi dilakukan dengan melihat siapa referensi pelamar, apakah referensi tersebut dapat dipercaya atau tidak untuk memberikan informasi mengenai sifat, perilaku, kinerja, dan hal lainnya. Jadi menurut saya, referensi pelamar A dilakukan berprioritas kepada mantan atasannya di Dubai, tempat dia bekerja sebelumnya. Saya setuju dengan pendapat Ari karena tentunya mantan atasan si pelamar A pasti lebih baik mengenal si pelamar A daripada dosen pembimbing saat ia menyelesaikan studi S2-nya, khususnya mengenal dalam hal kinerja, kemudian motivasi, bagaimana dia bekerja dalam tim, serta hal-hal yang berkaitan dengan kinerja ke depannya. Yap. Saya setuju dengan pendapat itu. Jadi untuk referensi yang dilakukan untuk pelamar A, kita tujukan kepada mantan atasannya yang dari Dubai. Lalu, bagaimana dengan referensi pelamar B dilakukan, kita tujukan kepada siapa sebaiknya? Pemeriksaan referensi untuk pelamar B lebih berprioritas kepada atasan tempatnya bekerja saat ini di Bali. Hal ini didasari karena atasannya tersebut lebih mengenal bagaimana sifat, perilaku, kinerja pelamar B, serta bagaimana emotional quotient pelamar B dalam bekerja. Selain itu, dengan melakukan pemeriksaan referensi kepada atasannya tersebut, manajer SDM Hotel Miracle dapat menggali informasi mengenai faktor-faktor pendorong pelamar B sehingga melamar di tempat lain. Apakah terdapat permasalahan dalam perusahaan tersebut, atau mungkin sistem in management dalam perusahaan tersebut yang kurang baik sehingga memotivasi pelamar B untuk melamar di tempat lain. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Ari. Jadi menurut saya kalau kita melakukan pemeriksaan referensi kepada atasannya yang sekarang, kita jadi dapat menggali
faktor-faktor pendukung, pendorong dari pelamar B ini melamar di Hotel Miracle. Apa karena manajemen perusahaan dia sebelumnya itu kurang bagus, atau gajinya kurang, dan motivasi-motivasi lainnya. Selain itu, menurut saya, kita juga perlu menambahkan prioritas kedua, yaitu pengusaha supplier yang bekerja sama dengan hotel tempat dia bekerja saat ini. Selain itu, kita juga bisa menjadikan prioritas ketiga referensi, yaitu atasan dia tempat dia bekerja sebelumnya, seperti itu. Hah? Kenapa begitu? Kenapa prioritas kedua kita letakkan pada pengusaha supplier pada tempatnya bekerja? Kenapa bukan pada atasan terdahulunya? Hal ini didasari karena mantan atasannya tersebut sudah lama tidak melihat bagaimana kinerja dan emotional question dari pelamar B. Mungkin saja informasi yang diberikan oleh mantan atasannya tersebut bukan merupakan informasi terbaru terkait pelamar B, baik itu dari sifat, perilaku, kinerja, serta bagaimana emotional question pelamar B dalam bekerja. Referensi yang kedua sebaiknya diberikan kepada pengusaha yang menjadi supplier dari tempatnya bekerja saat ini. Hal tersebut didasari karena pengusaha supplier yang menjadi supplier tersebut merupakan rekan kerja dari pelamar B, sehingga dengan melakukan pemeriksaan referensi kepada pengusaha yang menjadi supplier tersebut, manajer SDM Hotel Miracle dapat menggali informasi bagaimana pelamar B tersebut dalam bekerja sama dengan orang lain dalam menjalankan organisasi. Namun, pemeriksaan referensi kepada mantan atasannya tersebut penting dilakukan. Hal ini untuk membandingkan informasi yang telah diperoleh dari dua referensi sebelumnya. Apakah terdapat peningkatan kinerja dari pelamar B atau malah sebaliknya. Baik, berarti sudah diputuskan bahwa untuk pelamar B, referensi dilakukan ditujukan dengan prioritas utama adalah atasannya saat ini. Dan prioritas keduanya adalah pengusaha supplier tempat dia bekerja saat ini. Dan prioritas ketiganya adalah atasan dia sebelumnya atau di tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Kira-kira apa yang perlu kita tanyakan nanti untuk melakukan pemeriksaan referensi? Baik, pemeriksaan referensi ini kita lakukan guna mengetahui seperti apa kira-kira kinerja dan bagaimana kedepannya kita memperkerjakan salah satu dari pelamar ini. Nah, sebelumnya saya sudah mencatat sedikit, orek-orek kira-kira apa yang perlu kita tanyakan, tapi mari kita diskusikan lebih lanjut. Jadi menurut saya pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan ialah kapan pelamar itu masuk dan berhenti bekerja. Ini khususnya juga untuk yang sudah berhenti bekerja sebelumnya seperti pelamar A. Dan untuk pelamar B juga penting karena dia kapan dia masuk dan sekarang mau beralih ke tempat kerja lain. Pertanyaan ini kita tujukan untuk mengetahui berapa lama sih pelamar itu bertahan di suatu tempat kerja. Jangan-jangan dia memang sering pindah-pindah tempat kerja karena cepat bosan seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa alasan pelamar meninggalkan perusahaannya saat ini? Apa karena dia dipecat atau karena dia alasan-alasan lain, misalnya gaji tidak mencukupi, dan alasan-alasan lainnya penting untuk kita tanyakan kepada referensi, terutama referensi yang berstatus sebagai atasan dari pelamar itu saat ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yang penting untuk kita tanyakan yaitu berapa gaji karyawan itu saat di perusahaan dia sebelumnya ataupun di perusahaan dia saat ini. Hal ini penting untuk kita tanyakan karena untuk mempertimbangkan berapa gaji yang patut kita berikan kepadanya sesuai dengan beban kerja yang dia terima, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah
karyawan ini aktif dalam mengikuti promosi gaji di saat bekerja, atau dia mengikuti promosi gaji di saat bekerja. Jadi ini penting untuk kita ketahui seberapa aktif dari karyawan itu dan bagaimana kinerjanya dia. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana sih tanggung jawab dari pelamar itu sendiri dalam melaksanakan kinerjanya. Hal ini penting sekali karena kedepannya apabila dia diterima, tentunya dia akan mengemban tanggung jawab di perusahaan Hotel Miracle. Karenanya kita perlu mengetahui seperti apa sih dia dalam mengemban tanggung jawab. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya yang penting kita tanyakan lagi adalah dapatkah si referensi ini menggambarkan bagaimana sih si pelamar bekerja? Jadi pertanyaan ini penting untuk kita tanyakan untuk mengetahui gambaran bagaimana si pelamar ini bekerja nantinya bersama kita. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah dapatkah si pelamar ini bekerja dalam tim? Jadi apabila nanti si pelamar ini diterima di perusahaan Hotel Miracle, tentunya kita memerlukan pekerja yang tidak hanya dapat bekerja secara individu, tapi juga memiliki kemampuan teamwork seperti itu. Jadi ini bisa menjadi salah satu nilai plus dengan pelamar lainnya. Sekiranya sekian pertanyaan yang sudah sempat saya list. Kira-kira apakah dari teman-teman ada saran tambahan pertanyaan? Saya rasa pertanyaan yang harus diajukan selanjutnya yaitu bagaimana catatan kehadiran karyawan. Hal ini penting untuk kita ajukan karena dengan mengajukan pertanyaan tersebut kita dapat melihat bagaimana produktivitas dari karyawan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan apa saja yang menjadi kekuatan dan juga kelemahan karyawan tersebut. Hal ini penting untuk kita tanyakan agar kita bisa membandingkan hasilnya dengan pelamar yang lain, serta juga agar kita lebih mengenal bagaimana kelemahan dan juga kekuatan dari karyawan kita sendiri. Pertanyaan yang ketiga yaitu seperti apa rasanya mengelola pelamar. Hal ini penting untuk kita ajukan karena dengan mengajukan pertanyaan tersebut kita dapat melihat bagaimana gambaran kedepannya apabila pelamar tersebut diterima di perusahaan kita. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dalam area apa saja membutuhkan pelatihan dan juga dukungan tambahan. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan karyawan. Hal ini berkaitan untuk rencana pelatihan kedepannya dalam pengembangan kompetensi karyawan. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana kontak referensi melihat sejauh mana perkembangan dari karyawan tersebut secara profesional. Hal ini penting untuk diajukan agar kita bisa melihat sejauh mana pelamar tersebut dapat beradaptasi. Ya, saya setuju dengan semua pertanyaan tersebut. Akan tetapi, penting untuk kita menanyakan apakah Anda akan merekrut dia kembali apabila ada kesempatan. Hal ini berguna untuk mengetahui seberapa besar nilai pelamar di mata perusahaan sebelumnya dan secara tidak langsung untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kinerjanya di perusahaan tersebut. Pertanyaan terakhir yang dapat diajukan adalah apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terlepas dari yang saya tanyakan untuk menghindari hal penting lainnya yang mungkin saja terdapat dan belum sempat kami tanyakan yang berkaitan dengan kinerja pelamar. Baik, saya setuju dengan pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Jadi diputuskan bahwa pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada referensi di saat melakukan pemeriksaan referensi adalah sebagai berikut. Baik, dengan dicapainya hasil mufakat tadi, berarti rapat kita hari ini selesai. Tarik ses, semongko. Mantap.